Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini aku mau review sebuah buku bergenre self-improvement karya dari James Clear. Judulnya adalah Atomic Habit. Jadi biasanya di channel ini aku sering bahas soal dunia investasi ya, kripto, saham, dunia trading, analisa teknikal, dan lain sebagainya. Tapi kenapa aku tiba-tiba nyasar untuk membahas sebuah buku bergenre self-improvement? Nah, jadi di dunia trading itu ada 3 hal yang menurut aku sangat penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah mind atau pikiran. Yang kedua adalah metode atau cara kita dalam melakukan misalkan analisa atau memilih sebuah aset untuk kita investasi di sana. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengatur keuangan atau money management. Nah, ternyata dari ketiga poin tadi, yang paling penting menurut aku pribadi adalah mind atau mindset atau cara kita dalam berpikir. Semua tindakan yang kita lakukan sehari-hari atau kapanpun itu diawali dari pikiran. Nah, karena yang namanya pemikiran atau mindset itu sangat penting, karena mindset akan menentukan hasil akhir dari apa yang kita lakukan atau apa yang ingin kita capai, maka dari itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas pikiran kita atau mindset kita. Nah, maka dari itu di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang apa sih yang bisa aku pelajari dari buku ini. Nanti kita akan kaitkan juga dengan aktivitas dunia investasi atau trading ya. Nah, untuk buku Atomic Habit karya James Clear ini aku beli di online ya, di e-commerce. Teman-teman mungkin bisa dapatkan juga di Gramedia atau toko buku terdekat. Dan untuk versi bahasa Indonesianya sendiri itu ada sekitar 330 halaman, mungkin sekitar 220 halaman untuk versi bahasa Inggrisnya. Jadi buku ini rekomen banget buat teman-teman yang mau meningkatkan kualitas diri kalian setidaknya 1% setiap harinya seperti tagline di buku ini, dan kalian bisa dapatkan untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Atomic Habits. Jadi seperti namanya aja atomic atau atom. Atom itu adalah satuan terkecil dari sebuah materi dan habits adalah kebiasaan. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita bisa membiasakan diri melakukan hal-hal kecil yang tentunya akan berdampak pada kehidupan kita dalam perspektif yang lebih besar. Gedung yang tinggi itu disusun dari partikel-partikel kecil, butiran-butiran debu, butiran semen. Otot binaragawan yang besar itu tidak dibangun dalam semalam. Ada banyak rutinitas yang mereka lakukan setiap harinya untuk mendapatkan muscle yang besar. Begitu juga dengan kehidupan orang-orang sukses di luaran sana. Jadi mereka itu membangun semuanya secara bertahap, melakukan kebiasaan, rutinitas yang sangat membosankan, tapi mereka harus tetap konsisten melakukannya sampai di titik di mana mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Kalau di dunia trading dan investasi, pasti teman-teman nggak asing dengan nama-nama seperti George Soros, Warren Buffett. Kalau di Indonesia tuh kayak Master Gema, kemudian Pak Fir, kemudian ada Ryan Filbert, ada Andi Senjaya, Kevin Sailey. Ya, siapapun lah itu orang-orang yang kalian anggap sukses. Dan bila mana kalian melihat mereka hebat hari ini, itu karena mereka sudah menjalani proses demi proses. Repetisi, konsistensi, persistensi, mereka jalani setiap harinya. Jadi bila mana kalau kalian masih belajar dalam trading, mungkin pertama kali kalian coba kalian mengalami loss, itu karena kalian masih dalam tahap proses. Kalau kalian baru masuk dunia investasi kayak kripto misalkan, kalian baru coba trading dalam sebulan, terus kalian loss. Itu kalian baru yang namanya memulai sebuah proses. Kemungkinan kecil kalian akan sukses dalam waktu yang singkat itu. Pasti kalian itu butuh waktu yang lebih panjang lagi untuk belajar. Nah, dari buku Atomic Habit yang terdiri dari 20 bab, ada 4 poin yang mau aku sharing di video kali ini. Yang pertama adalah lupakan sasaran dan fokus pada sistem. Well, kebanyakan orang itu terlalu fokus sama sasaran atau target atau goals. Tapi menurut buku ini yang lebih penting adalah membangun sebuah sistem. Punya goals, punya target, punya tujuan itu sangat bagus. Tapi ada hal yang lebih penting yang teman-teman harus bangun, yaitu sebuah sistem atau pola-pola yang terstruktur yang bisa mengarahkan kalian kepada goals. Analogi sederhananya itu kayak gini, misalkan teman-teman itu dari Bandung, terus kalian mau pergi ke Monas. Apakah kalau kalian berkendara dengan sepeda motor misalkan, kalian akan berfokus pada Monas? Atau kalian justru akan berfokus pada jalan?
Nah, tentunya teman-teman harus berfokus sama jalan atau proses yang kalian harus lalui. Nah, seperti apa yang dijelaskan pada buku ini, yaitu kita harus berfokus dalam membangun sebuah sistem. Dalam hal trading, misalkan teman-teman punya target nih, profit 1% setiap harinya. Dan kalau teman-teman fokus hanya pada targetnya, pada goals kalian, maka kemungkinan besar kalian akan gagal untuk meraihnya. Kenapa bisa begitu? Karena balik lagi sama analogi kita yang tadi. Kalau kita dari Bandung mau ke Monas, tentunya kita harus berfokus sama jalan, sama proses yang kita harus lalui, sama sistem. Jadi teman-teman, mari kita evaluasi diri dulu, bangun sistemnya, bangun trading plan kalian, belajar analisa teknikal, tahu di mana kalian harus entry, tahu di mana kalian itu harus keluar dari market. Belajar untuk menganalisa, lihat trennya lagi naik atau lagi turun, atur risk management kalian. Sistem trading setiap orang itu berbeda-beda, nggak ada yang bisa dipukul rata, semuanya harus menggunakan sistem trading kayak gini. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan diri kita sendiri, kita lebih cocoknya yang mana. Karena setiap orang itu memang berbeda, setiap orang itu unik, punya style yang berbeda-beda dalam hal trading, dalam hal investasi, atau dalam kegiatan apapun itu. Oke, jadi sudah mulai paham ya apa yang harus dibenahi, yaitu fokus pada sistemnya, bukan pada goals-nya. Poin yang kedua adalah ada 3 lapisan kalau kita mau melakukan perubahan perilaku. Identitas, proses, hasil. Nah, di dalam dunia investasi dan trading tentunya kita mengenal adanya 2 karakter yang berbeda ya, yaitu investor dan yang kedua adalah trader. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu nih identitas kita itu, kita mau jadi apa? Kita mau jadi investor kah? Atau mau jadi trader? Atau mau jadi kedua-duanya? Nah, perubahan identitas itu terkait dengan apa yang kalian yakini. Contoh nih, kalian yakin kalau diri kalian itu adalah seorang trader. Wah, aku seorang trader nih. Apa yang harus dilakukan seorang trader? Seperti belajar analisa teknikal, lalu bagaimana melihat pasar, melihat peluang untuk jangka pendek tentunya. Jadi pikiran kita, style kita dalam melakukan trading, bagaimana kita menangkap peluang, itu bisa kita sesuaikan dengan siapapun tokoh-tokoh trader yang kita anggap sukses, yang kita anggap menjadi panutan, yang kita anggap sebagai mentor. Itu sangat bisa kalian tiru, amati, modifikasi. Jadi kalian harus sesuaikan sama kepribadian kalian sendiri. Kalian itu cocoknya tipe yang mana? Nah, ketika teman-teman sudah menentukan identitas kalian, maka tahap berikutnya adalah proses. Di tahap proses ini adalah tahap yang mungkin bisa dibilang paling lama ya, yang harus kalian itu jalani. Jadi mulailah untuk belajar kepada siapapun mentor kalian atau siapapun yang menjadi panutan kalian. Coba kalian belajar tentang industri yang mereka kerjakan. Contohnya di sini pakai trading deh misalkan. Teman-teman mengidolakan misalkan Mr. A. Jadi kalian ikuti bagaimana cara dia dalam melakukan analisa teknikal, bagaimana cara dia dalam menganalisa market, bagaimana memprediksi market, bagaimana cara dia open posisi, jual di posisi yang mana, atau bagaimana gaya trading mereka. Tentunya nanti akan ada cocok ataupun tidak cocok dengan diri kalian. Di sana kalian bisa modifikasi ilmu yang kalian sudah dapatkan itu. Kemudian kalian tetap harus melakukan trial and error. Kalian harus mencoba, menyesuaikan, memodifikasi sistem-sistem yang kalian sudah dapatkan, tapi belum sempurna. Jadi karena basically setiap orang itu berbeda-beda ya. Untuk latar belakang mereka berbeda, waktu mereka untuk mengerjakan sesuatu juga berbeda, gaya mereka dalam hal yang mereka kerjakan juga berbeda. Maka dari itu kita perlu untuk menyesuaikan segala ilmu itu kepada diri kita. Cocok nggak nih dengan style kita sendiri? Dan untuk perubahan yang ketiga itu tentunya adalah hasil ya. Ketika kita sudah merubah identitas kita, berpengaruh kepada proses yang kita lakukan. Kemudian akan berpengaruh juga sama hasil yang kita akan dapatkan. Nah, untuk poin yang ketiga itu adalah memilih circle yang tepat. Jadi maksudnya circle di sini adalah pergaulan kalian. Nah, di tahap ini mulailah teman-teman untuk mencari relasi yang sesuai dengan minat dan bidang kalian. Contohnya kalian berminat dengan dunia cryptocurrency. Ya udah, teman-teman masuk ke komunitas-komunitas kripto. Pastikan cari komunitas yang sesuai dengan diri kalian. Misalkan teman-teman mau belajar analisa teknikal, kalian cari komunitas analisa teknikal. Jangan cari komunitas-komunitas pom-pom misalkan. Karena kalau kalian mengikuti orang-orang yang tidak sesuai dengan tipikal kalian, kemungkinan kalian akan tidak nyaman dalam melakukan hal tersebut. Dan ini tentunya bisa berdampak pada hasil yang kalian capai.
Contoh nih, misalkan teman-teman itu biasanya ikut orang pom-pom koin atau pom-pom saham. Terus kalian coba untuk lihat apa hasil yang kalian dapatkan. Apakah lebih profit atau justru kalian lebih loss. Kalau kalian lebih loss, itu nggak berguna, tinggalkan. Dan carilah komunitas yang bisa membawa hal positif pada diri kalian, yang bisa meningkatkan kualitas kalian dalam hal trading, dalam hal apapun itu. Dan untuk poin yang keempat adalah berjalanlah perlahan, tapi jangan pernah mundur. Disinilah proses itu dimulai. Mulailah untuk membangun hal-hal yang membawa hal positif untuk kalian ke depannya. Jadi mulai dari sedikit-sedikit atau pelan-pelan aja dulu. Tidak perlu teman-teman terlalu terburu-buru. Wah, pokoknya bulan ini aku harus sudah kaya, bisa cetak 1 miliar di dunia trading. Jadi belajar dulu pelan-pelan, belajari ilmu dasarnya. Kemudian kalian bisa lihat seperti apa ilmu ini, apakah bisa dipraktekkan dalam kondisi market yang seperti ini. Proses kita mencapai profit yang konsisten itu bisa sangat lama, teman-teman. Kita masih harus dalam proses pembelajaran dulu nih. Mungkin bisa bertahun-tahun. Contohnya aku mulai masuk ke dunia investasi itu sekitar 2 tahun lalu. Tapi dari 3 tahun terakhir aku memang sudah mempelajarinya. Hanya saja belum berani masuk tuh. Jadi aku kumpulin banyak informasi dulu ketika aku merasa oke nih, aku siap turun. Akhirnya barulah aku mulai masuk ke dunia investasi. Dan kita semua akan melewati fase di mana kita itu mengalami kegagalan, mengalami loss, analisa yang kita lakukan itu salah, keliru. Tentunya kita butuh untuk evaluasi semua itu. Jadi nggak bisa ya teman-teman belajar 1-2 hal terus kalian berharap kalian bisa profit gede. Nggak bisa, teman-teman. Jadi ada proses yang teman-teman harus alami, harus rasakan sendiri. Ada rutinitas setiap hari seperti melihat chart, melakukan analisa lagi, kemudian pasang posisi lagi, kena stop loss lagi, kena cut loss lagi. Jadi itu adalah proses dari yang namanya belajar. Sampai semakin hari, semakin lama, semakin kita matang. Semakin kita matang, semakin kita nyaman dengan kondisi kita. Semakin kita sudah bisa melihat pola dalam hal trading plan kita, dalam hal sistem trading kita, sehingga kita bisa untuk cuan konsisten ketika kita sudah menemukan pola tersebut. Jadi pola itu bisa kita ulangi untuk mendapatkan profit. Jadi kita tidak hanya mengandalkan yang namanya keberuntungan sesaat, tapi kita harus mendapatkan sistemnya. Karena sistem itu yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan repetisi atau pengulangan, sehingga kita bisa cuan konsisten di waktu mendatang. Oke, sebenarnya masih banyak yang mau aku bahas tentang buku ini. Jadi biar videonya nggak kepanjangan, mungkin 4 poin tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa kalau kalian suka kontennya untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Dan kita punya komunitas juga di Telegram. Teman-teman bisa join, linknya ada di kolom deskripsi. Dan kalau kalian tertarik dengan buku Self Improvement Atomic Habit ini, teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Dan mungkin kita akan sering-sering bahas review buku ya, yang mungkin bisa bermanfaat untuk self improvement kita, terutama di bidang trading. Dan ya, akhir kata saya Andre, makasih.